sendiri berfirman dalam setiap hati kami, menyatakan akan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Haleluya. Haleluya. Apa kabar? Boleh isi bangku yang di depan, saudara? Oke, sudah bulan Februari. Tidak terasa bahwa di tahun 2024 ini kita udah masuk di bulan Februari Tuhan. Bulan Februari. Saya percaya Tuhan terus akan berbicara di dalam setiap dari kita di tahun ini. Kita tahu bahwa bukan tahun yang mudah buat setiap dari kita dari tahun 2023. Tetapi kita juga tahu bahwa di dalam tahun ini Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Amin. Tema di pada pagi hari ini di dalam satu bulan ini, kalau saudara sudah buka di dalam City Blessing Community, saudara, kita berbicara mengenai Roh Kudus penolongku. Coba bilang kiri kanan, Roh Kudus penolongku. Roh Kudus penolongku. Saudara, kenapa harus ada tema ini, saudara? Kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Amin, saudara. Kita memiliki apa? Roh Kudus di dalam hati kita. Tetapi kita tidak tahu siapa itu Roh Kudus. Kadang-kadang kita hanya tahu bahwa oh iya ya, ada yang bilang bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati saya. Dan kita nggak tahu apa yang Roh Kudus akan lakukan atau dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita pikir, oh iya Roh Kudus itu sebagai Allah ketiga, atau Roh Kudus itu sebagai yang tolong saya. Tetapi kita juga nggak merasa mungkin Roh Kudus itu menolong kita. Oh, Roh Kudus itu adalah firman Tuhan mengatakan adalah penghibur. Tapi saya nggak merasa dihibur oleh Roh Kudus, biasa aja. Tapi hari ini mari kita mengerti bagaimana Roh Kudus itu sendiri akan hidup di dalam kita, akan berkarya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Siapa Roh Kudus? Apa yang dilakukan Roh Kudus di dunia ini? Saudara, firman Tuhan mengatakan pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia mengatakan bahwa aku akan mengirimkan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Roh yang akan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Apa yang dilakukan Roh Kudus di dunia ini? Saudara, kita bisa berdiri di tempat ini, kita bisa beribadah, kita bisa bersama-sama percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, walaupun kita belum pernah ketemu yang namanya Tuhan Yesus secara mata kasat mata, tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus itu akan menyelamatkan kita. Peranan Roh Kudus mengaplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa ada satu pribadi yang akan menyertai kita seperti Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita suka mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau hadirlah di tengah-tengah kita. Engkau berkarya di dalam hidupku. Saudara, bahwa itu sebenarnya bukan berbicara kepada Yesus secara pribadi, tetapi bicara Roh Kudus itu sendiri yang sudah dikirim oleh Allah buat saudara dan saya. Amin. Next. Efesus 1 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, mari kita baca sama-sama, saudara. 2, 3, ya. Adalah jaminan bagian keseluruhannya
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Berapa banyak saudara pada waktu kita mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita, atau saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kita membiarkan Roh Kudus itu menjadi bagian di dalam hidup kita, yang artinya Roh Kudus itu adalah jaminan untuk sampai nanti kita mengalami penebusan itu sendiri, saudara. Tapi berapa banyak dari kita tidak menyadari bahwa jaminan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita sia-siakan. Jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tidak pedulikan keberadaannya. Jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tolak. Jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita tidak perlu akan hal itu. Berapa banyak orang Kristen yang tidak jalan di dalam jalannya Tuhan. Dia sudah terima Tuhan Yesus, sudah terima jaminan, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, saya kenal beberapa orang yang ke gereja, nyanyi, menyembah Tuhan, sangat rohani, main alat musik, saudara. Tapi waktu dia ada di dunia, dia nggak bedanya dengan orang dunia. Dia ikut minum-minum, dia ikut mabok, dia mengeluarkan kata-kata kotor. Bingung, aneh, kok bisa ya? Saudara, banyak orang mengatakan bahwa Yesus di dalam hidupnya, tetapi yang terjadi sebenarnya tidak ada Yesus yang nyata di dalam hidupnya. Amin, saudara. Kehidupannya nggak beda dengan kehidupan orang-orang dunia. Yang seharusnya pada waktu Kristus ada di dalam kita, Kristus itu nyata, saudara. Kristus itu terlihat, terbuka. Firman Tuhan mengatakan, jadikanlah hidupmu kitab yang terbuka. Berapa banyak dari kita berpikir bahwa dengan saya ke gereja setiap minggu, berarti saya sudah diselamatkan. Dengan saya berdoa setiap hari, bahwa ini adalah menjamin saya masuk ke surga. Dengan saya memberikan persembahan, berarti saya sudah cukup untuk menjadi anak Allah. Dengan saya berkorban di dalam pelayanan, berarti itu sudah menjamin bahwa saya nanti akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi poinnya, jaminannya itu bukan itu, saudara. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apakah Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita. Next. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus juga adalah Parakletos, Roh kebenaran. Kenapa dikatakan Roh kebenaran? Karena Roh Kudus itu yang memimpin kita kepada kebenaran. Karena secara jasmani, secara lahiriah, kita tidak sanggup, tidak mampu melakukan kebenaran. Karena ada standar yang tinggi di dalam firman Tuhan. Berat untuk melakukan kebenaran. Tetapi Roh Kudus memimpin kita, membawa kita. Yuk, kamu akan hidup dalam kebenaran. Ada saya di dalam engkau. Berapa banyak orang Kristen mengatakan, susah ya Bu, kalau udah terikat sama dosa ini, susah Bu. Pernahkah kau membiarkan Roh Kudus memimpinmu di dalam kebenaran, supaya engkau bisa keluar dari dosa yang mengikatmu? Pernah gak? Kenapa gak pernah? Karena kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu yang akan menolong kita, membawa kita kepada kebenaran. Amin. Firman Tuhan mengatakan, next. Di sini dikatakan, kita baca sama-sama 1 Korintus 2 ayat 10. 2, 3 ya.
Karena kepada kita Allah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Roh aja menyelidiki sesuatu di dalam diri Allah, apalagi di dalam diri saudara dan saya. Amin saudara? Amin. Dia tahu siapa kita. Dia kenal siapa kita. Bahkan sebelum kita berbuat dosa, dia sudah tahu niat dan maksud kita. Dia tahu apa yang ada di dalam kita. Dia yang menyelidiki hati kita. Saudara, banyak sekali kenapa sekarang saya mengatakan bahwa banyak orang jatuh di dalam dosa. Itu biasa enggak? Mungkin biasa. Kadang-kadang kita nggak sadar kita melakukan dosa. Tetapi yang nggak biasa adalah kita melakukan dosa dan kita nyaman dengan dosa itu. Yang nggak biasa adalah pada waktu kita melakukan dosa, kita nggak ada perasaan bersalah sedikit pun. Pada waktu kita melakukan dosa, kita pikir, oke, nggak apa-apa. Roh Kudus berbicara di dalam setiap dari kita. Kalau kita melakukan dosa dan we feel so awful, kita merasa gak enak, kita merasa gak nyaman, kita gak bisa tidur, kita merasa bersalah. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau udah gak ada yang mengingatkan kita, saudara, bahaya. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus masih ada di dalam hati? Apakah Roh Kudus masih memerintah di dalam hidup? Atau Roh Kudus, saudara merasa bahwa saya baik-baik saja? Roh Kudus menyatakan di dalam hidup kita apa yang benar dan apa yang tidak benar. Bukan apa yang baik dan tidak baik. Kalau apa ada yang tidak baik relatif, saudara. Oh, memang baiknya begitu. Tetapi apa yang benar dan tidak benar? Apa yang kudus dan yang tidak kudus? Apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apa yang menyukakan hati Tuhan? Tetapi ada juga apa yang membuat Tuhan kecewa dan marah. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan, kita ada di tengah-tengah. Kita merasa di sini baik, oke, di sini oke. Kemungkinan besar Roh Kudus sudah tidak bertahta di dalam hati, sudah tak mengambil alih hidup. Berapa banyak orang Kristen sudah kehilangan hati nurani yang murni? Karena apa? Karena suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hidupnya enggak dia dengerin lagi. Semakin lama suara itu semakin mengecil, dan suara itu semakin enggak ada. So sad, saudara. Banyak orang Kristen memulai pertandingan dengan baik, memulainya dengan semangat, memulainya dengan berapi-api, tapi mengakhiri pertandingan dengan gak selesai, saudara. Lari dari panggilan Tuhan, lari dari pertandingan yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Amin, saudara. Dan itu sangat menyedihkan, saudara. Next. Berbicara mengenai roh penghidup. Saudara, mengenai roh kebenaran dulu, saudara. Saya balik lagi ya, saudara, mengenai roh kebenaran. Saya mengalami, saudara, waktu-waktu di mana kita mungkin mengalami pertentangan di dalam hidup kita. Saya mau hidup di dalam kecewaan atau saya mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau hidup di dalam kekhawatiran atau saya mau hidup di dalam sukacita dan damai sejahteranya Tuhan. Saya mau hidup di dalam kepahitan atau saya mau hidup di dalam kedamaian.
Apakah engkau tetap mau tinggal di dalam kekhawatiran? Apakah engkau mau tetap tinggal di dalam kekecewaan? Apakah engkau mau tetap tinggal di dalam kemarahan? Roh Kudus juga mengingatkan kita. Apakah kita membiarkan masa lalu kita hadir di dalam masa sekarang? Apakah kita mau membiarkan masa lalu kita, masa lalu yang membuat kita terikat dan terbelenggu? Saudara, banyak sekali anak Tuhan, anak-anak Tuhan hidup di zaman sekarang, tetapi pikirannya di zaman dulu, saudara, penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kepahitan, ketakutan. Saudara, Tuhan datang ke dunia mau anak-anaknya mengalami kemenangan, saudara. Kemenangan di dalam kehidupan ini. Berapa banyak anak Tuhan hidupnya kalah mulu. Amin. Yang kedua, roh penghibur membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita buka firman Tuhan Roma 8 ayat 26. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Kita tahu bahwa hidup ini memang berat, sulit, saudara. Gak ada yang bilang hidup ini gampang. Hidup di dalam dunia ini kita mengalami perjuangan. Banyak sekali saya dengar, banyak sekali keadaan demi keadaan yang saya dengar berat, sulit, susah. Dan kita merasa bahwa kita tidak sanggup, tidak mampu menghadapi apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Satu kali, saudara, waktu saya mau masuk ruangan operasi, saya bilang, aduh, saya takut. Tetapi saya minta Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saya, hati dan pikiran kita. Amin. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu semua dokter. Gampang nggak? Nggak gampang. Masuk dalam ruangan operasi, tiba-tiba dokternya bilang bahwa ibu sudah bernanah, sudah parah. Gampang nggak? Nggak gampang, saudara. Tapi waktu kita meminta Roh Kudus, kita mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, menolong kita di dalam kelemahan kita. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus berdoa buat kita, mengisi pikiran kita dengan diingatkan kembali semua firman-firman Tuhan, dibangun di hidup kita. Amin, saudara. Berapa banyak orang terpuruk di dalam kehidupannya? Karena apa? Enggak meminta Roh Kudus untuk berperan sebagai apa? Sebagai penolong dalam hidupnya. Kita melakukan semuanya dengan kekuatan kita. Kita pikir kita sanggup. Hei saudara, kita nggak sanggup tanpa Roh Kudus. Mungkin kelihatannya kita tertolong, tetapi sebenarnya masalah itu semakin besar. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita atau kita mengandalkan orang-orang di sekeliling kita yang akan menolong kita, kita tidak mengalami kemenangan.
itu datang, yang pertama apa yang kita pikirkan? Berdoa, minta Tuhan tolong, atau kita langsung oke, telepon siapa? Oh gimana? Kita langsung panik, kita langsung, namanya panik, melakukan banyak kebodohan ya saudara ya. Amin. Berapa banyak dari kita pada waktu masalah datang, masalah kecil aja, pada waktu itu datang, kita langsung minta mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Satu kali saya parkir mobil, saudara, itu nyopir mobil itu waktu masih mobil pick up, saudara. Namanya juga baru ngerti mungkin ya mobil. Tiba-tiba waktu saya nyalain, saya mau putar stang mobilnya stuck, saudara. Saya mau masuk kunci gigi, mobil giginya nggak bisa mundur, saudara. Dan pada waktu itu mungkin kita secara natural akan minta tolong orang. Ya. Pada waktu itu belum ada handphone, saudara. Tapi pada waktu itu saya mengatakan, Roh Kudus, tolong saya. Saya nggak tahu ini setir kenapa bisa stuck. Saya nggak tahu kenapa kopling bisa stuck. Tapi Roh Kudus, Engkau yang berkuasa atas kopling dan setir dan semua yang ada di dunia ini. Help me, tolong saya. Saya berdoa 5 menit, saudara. Saya nggak tahu mungkin lebih dah. Tapi saya berdoa di dalam roh. Saya berdoa, Roh Kudus tolong. Sampai akhirnya saya merasa bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera, kekuatan, dan ketenangan di dalam hidup saya. Saya nyalain lagi mesin, masukin kopling, saya masukin maju dulu, bukan mundur. Tiba-tiba saya bisa masukin mundur, dan setirnya bisa jalan lagi, saya nggak tahu. Banyak kali di dalam hal-hal sepele di dalam kehidupan kita menjadi berat dan besar. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Roh Kudus adalah penolong. Coba bilang kiri kanan, Roh Kudus adalah penolong. Amin. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah penolong. Penolong dalam arti kata di dalam kehidupan kita itu memberikan pertolongan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan Roh Kudus tolong saya untuk beli HP yang terbaru. Bukan Roh Kudus tolong saya untuk kenyamanan kita, saudara. Tetapi pertolongan yang di sini dikatakan Roh Kudus memberikan pertolongan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan, ada satu orang bertanya, berat ya Bu ya melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Banyak harga yang harus saya bayar. Oh so pasti, saudara. Berat ya Bu melakukan kehendak Tuhan. Orang bilang sama Tuhan, Tuhan biar kehendak-Mu jadi dalam hidup kita. Saya. Tetapi sebenarnya gak gampang loh Bu. Iya, benar. Tetapi yang membuat gampang adalah Roh Kudus. Memampukan kita membuat sesuatu yang sulit itu sebenarnya menjadi mudah, saudara. Amin. Amin. Sesuatu yang kita rasa gak bisa kita lakukan menjadi mudah. Kita baca firman Tuhan mengatakan Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita nggak perlu gembar-gembor, saya ini anak Tuhan loh. Saya ini dipakai Tuhan loh. Tuhan Allah saya itu berkarya di dalam hidup saya. Nggak usah, saudara. Tetapi roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita. Secara natural, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah tanda bahwa kita adalah saksi Kristus, bahwa adalah tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin, saudara.
secara natural. Karena Roh Kudus itu yang bersaksi bersama-sama dengan kita. Amin. Kadang-kadang kalau seperti itu saudara katakan, jadi saya harus bagaimana? Saudara nggak harus bagaimana. Karena apa yang kita lakukan itu pada waktu Roh Kudus ada di dalam kita, sudah menyatakan bahwa kita anak-anak Allah, anak Tuhan, bukan anak hantu. Tetapi sebaliknya saudara, kalau apa yang kita lakukan itu merepresent bukan anak-anak Allah, something wrong juga sama hidup kita. Kok bisa ya? Anak Tuhan, tapi kelakuannya nggak seperti anak Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita baca 2-3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus menolong kita. Saudara, apakah susah buat orang berdoa buat orang? Nggak susah. Apakah susah untuk melakukan mujizat? Nggak susah, karena bukan kita yang melakukan. Siapa? Roh Kudus yang melakukannya. Karena apa? Ada kuasa yang Tuhan berikan. Jadi bukan kita yang melakukan, bukan. Saudara, kadang-kadang waktu kita mau berdoa buat orang sakit, aduh, sembuh nggak ya? Aduh, jangan saya berdoa deh. Pastor Linda aja berdoa, kan dia berdoa pasti sembuh. Kalau saya berdoa belum tentu sembuh. Ada Roh Kudus di dalam kita enggak? Karena Roh Kudus yang memberikan kuasa. Karena Roh Kudus yang melakukan itu. Waktu kita berdoa, bukan karena kita berdoa, tapi karena Roh Kudus yang melakukan. Saya tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia hidup 33 tahun di dunia ini, dibandingkan dengan apa yang murid-murid lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jauh lebih besar. Kenapa? Karena murid-muridnya tahu bukan dia yang melakukan, tetapi Roh Kudus yang memberikan kuasa. Terus pada waktu itu berdoa, 3.000 orang bertobat. Wow, amazing. Tetapi apa yang membuat murid-muridnya juga gak takut? Pada waktu dia memberitakan Injil, dia disiksa, mengalami banyak penganiayaan. Secara natural, kalau kita melihat Petrus, waktu dibilang, kamu kan pengikut dia, udah ketakutan, belum disiksa, belum dia apa-apain, cuma disangka bahwa kamu kan pengikut Tuhan, udah takut. Tapi setelah itu, setelah Roh Kudus ada di dalam hidupnya, menguasai hidupnya, apa yang terjadi? Dia tidak takut memberitakan Injil. Kalau hari ini, sampai hari ini, kita merasa bahwa menyatakan kebenaran Tuhan itu ngeri ya, takut ya. Nanti saya ditolak, nanti saya ditertawakan, nanti saya dianggap apa, kayaknya gak enak ya. Ada Roh Kudus gak di dalam kita? Mari aktifkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bersaksi. Amin saudara. Biar Roh Kudus yang bersaksi di dalam hidup kita kepada orang lain. Roh Kudus adalah Tuhan. Aktifkan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Menolong. Saya ulang lagi saudara. Roh Kudus adalah kebenaran. Memimpin kita di dalam kebenaran. Dimulai dari situ saudara. Apakah ada hal-hal yang membuat sulit untuk kita melakukan firman Tuhan, sulit untuk kita melakukan kebenaran Tuhan? Minta Roh Kudus. Kalau saudara saat ini, saudara sudah ke gereja, saudara merasa sudah banyak mendengar firman Tuhan, tapi merasa sulit untuk keluar dari dosa yang mengikat saudara.
minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup. Mungkin saudara pernah mengundangnya, tetapi karena saudara tidak pernah mau membiarkan dia untuk aktif di dalam hidup, dia tidak berperan apa-apa di dalam hidup. Mari Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memimpin kita kepada kebenaran, memimpin kita kepada kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu kan, sebab aku kudus. Oh, bisa nggak kita hidupnya nggak kudus? Bisa, saudara. Bisa nggak kita nggak berkenan? Bisa. Tapi apakah kita membiarkan Roh Kudus mengkoreksi, menyelidiki, berbicara di dalam hidup kita? Saya percaya, saudara, di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, di masa-masa yang berat ini, kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, sangat berat. Engkau bisa menjalani kehidupan dengan penuh dengan kekecewaan, kemarahan, khawatir. Waktu saudara biarkan Roh Kudus, saudara pernah nggak waktu saudara baca firman, saudara nggak merasa apa-apa, saudara baca seperti baca koran, saudara baca seperti kalimat yang menari-nari di dalam mata saudara, dan saudara mengatakan, Tuhan, saya nggak dapat apa-apa, saya baca doang aja. Karena kita tidak meminta Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Karena kita nggak meminta Roh Kudus untuk mengatakan rema-rema yang bisa kita dapatkan. Karena kita punya pikiran penuh dengan pikiran kita sendiri. Berapa banyak orang menghabiskan waktunya berpikir tentang masalahnya dibandingkan berpikir tentang Tuhan. Mungkin kalau 100% hari kita, saudara, ya, 100% hari kita, saya nggak tahu berapa banyak waktu yang kita pakai hanya untuk memikirkan persoalan kita, masalah kita, kegiatan kita di luar dari rencana dan kehendak. Pernah nggak kalau saudara berpikir bahwa hari ini rencana Tuhan apa ya dalam hidup saya? Hari ini kira-kira Tuhan mau saya lakukan apa? Hari ini kehendakmu apa Tuhan dalam hidup saya? Maka dikatakan, hiduplah oleh Roh. Kenapa? Waktu kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh Roh. Bahkan pada waktu kita menyembah Tuhan, baiklah engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena tadi pada waktu kita angkat tangan menyembah Tuhan, saudara bisa menyanyi memuji Tuhan, tapi pikiran saudara kemana-mana. Saudara bisa menyanyikan banyak lagu rohani, tetapi saudara tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada hadirat Tuhan. Bahkan saudara menyalahkan, aduh gak enak ya penyembahannya gak ada hadirat Tuhan. Saya gak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan Roh Kudus ini bekerja di dalam hati kita. Saya pernah lihat video, saudara. Pada waktu itu ada ruangan kecil. Itu di Cina, saudara. Dan orang yang duduk di ruangan itu, di bawah yang duduk di bawah, itu dempet-dempetan karena nggak muat, saudara. Jadi pemimpin pujiannya sama orangnya itu nempel, saudara. Dia berdiri nempel. Nggak ada alat musik kan. Dia cuma nyanyi lagu-lagu yang sederhana. Tapi orang-orang yang nyanyi bikin saya menangis. Karena mereka merasakan Tuhan hadir. Mereka merasakan Tuhan melawat mereka. Mereka merasa dibangun oleh penyembahan
suaranya bagus, mungkin suaranya pas-pasan. Tapi pada waktu itu yang saya lihat reaksi dari setiap orang, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita adalah Tuhan dari pikiran kita. Kita mau membiarkan Roh Kudus menguasai kita, atau pikiran kita yang menguasai kita. Kita yang memilih di dalam hidup kita, membiarkan hidup di dalam Tuhan atau hidup di luar Tuhan. Kita yang memilih di dalam kehidupan kita. Saya nggak mau gini-gini aja, saya mau bertumbuh, saya mau berjuang, saya mau percaya, saya harus sembuh, saya harus menang. Saya nggak mau dikuasai oleh persoalan saya. Saya tidak mau dikuasai oleh sakit penyakit saya. Saya nggak mau dikuasai oleh kekecewaan saya, kemarahan saya, sakit hati saya. Saya harus menang. Roh Kudus ada di dalam saya, memerintah hati dan pikiran saya. Amin, saudara. Bangkit dan menyatakan kepada hidupmu bahwa kita adalah master, kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Jangan biarkan orang lain yang menguasai kita. Jangan biarkan perkataan orang lain yang memimpin hidup kita. Kita yang akan bertanggung jawab nanti dengan Tuhan, bukan orang lain. Kita nggak bisa nanti berdiri di depan Tuhan. Ya Tuhan, saya begini ya karena ini, karena ini, karena ini. Makanya Tuhan, saya terus jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan, ya beginilah hidup saya. Karena masa lalu saya sulit, orang tua saya seperti ini, anak saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya. No, kita yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. We cannot make excuse. Kita nggak bisa memberikan alasan pada waktu kita berdiri muka dengan muka dengan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menolong hidup. Kita tidak bisa berdiri di dalam kebenaran kalau tak membiarkan Roh Kudus menolong. Amin. Hari ini waktu saya percaya di dalam 1 tahun ini Tuhan mau membiarkan anak-anaknya hidup di dalam Roh, hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Amin. Jangan cepat putus asa. Jangan cepat merasa aduh nggak bisa deh, nggak bisa. Percaya pasti bisa. Amin. Jangan melihat dengan mata jasmani, saudara. Mari lihat dengan mata rohani kepada rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau saya berdiri dalam satu keadaan di dalam hidup saya belajar untuk nggak melihat sekarang, tapi saya belajar untuk melihat nanti. Pasti ada sesuatu yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang ajaib, pasti mujizat Tuhan terjadi. Saya tidak melihat yang kemarin juga, karena yang kemarin mungkin membuat kita down dan patah semangat. Kemarin yang membuat kita panik, tapi Tuhan kok nggak menjawab doa saya. Kemarin yang membuat kita merasa Tuhan, saya kenapa ya? Saya kenapa hidup saya begini-gini aja? Kemarin yang membuat kita merasa bahwa kita gagal. Saya percaya tidak ada anak Tuhan yang gagal selama kita masih bernafas. Amin. Amin. Siapa yang merasa gagal saat itu? Saudara, Tuhan ingin mengatakan, engkau tidak gagal. Engkau hanya belum berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, supaya engkau mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam hidup. Amin, saudara. Semangat, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nextnya buat minggu depan. Hari ini Tuhan mengingatkan saya bahwa kadang kita mengalami yang namanya waktu-waktu yang tidak nyaman, waktu-waktu yang berat, waktu-waktu di mana
Tapi saat ini, mari kita percaya bahwa iman itu akan lahir dalam kita pada waktu kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita nggak bisa percaya bahwa iman itu, melalui iman itu kita akan mengalami kemenangan. Enggak. Karena firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa mempercayai firman Tuhan itu nyata terjadi di dalam hidup kita pada waktu kita membiarkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, diaktifkan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan sebelum. tidak mengindahkan akan Engkau, Roh Kudus. Kami berjalan dengan kekuatan kami. Kehidupan kami penuh dengan keterkutukan.
biar kami sanggup dan mampu menjalani semua ini di dalam hidup kami. Kami tidak peduli akan hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau perlu pertobatan di dalam hati kami. Dan minta Roh Kudus sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami. Biarlah setiap kami mengatakan, saya sudah lelah hidup di dalam kekuatan saya sendiri. Saya sudah lelah mengandalkan hidup saya. Ini adalah waktunya saya mengandalkan Engkau. Engkau taruh damai sejahtera, sukacita dan kekuatan di dalam kami. Engkau taruh sungguh-sungguh hati yang rindu dan haus akan Engkau. Engkau taruh dalam keinginan setiap dari kami. Setiap hari kami mengandalkan Engkau, mencari Engkau, berlutut dan minta Tuhan tolong untuk saya bisa melewati hari ini dengan anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini aku berdoa, ampuni setiap kami, ampuni setiap kami akan pemberontakan, akan penolakan akan Engkau. Ampuni setiap kami, manusia yang mengasihi dirinya sendiri. Ampuni setiap kami yang selalu membuat alasan untuk tidak mencari Engkau, untuk tidak berdoa, untuk tidak membaca firman, untuk tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Haleluya. Saudara dengarkan mengambil perjalanan. Saya minta Patrinas berjalan. Haleluya. Sudah baca firman Tuhan. Dan mungkin firman ini berbicara di dalam. Roh Kudus biar berbicara di dalam setiap kami. Berbicara melalui firman